Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erwin Nur, NIM 21073052, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Nah, di sini saya akan membuat tugas review poster expo mata kuliah manajemen industri. Langsung saja kita masuk kepada video review poster yang pertama. Poster yang pertama yaitu berjudul Lembaga Penelitian dan Pelayanan Masyarakat. Strategi pemasaran susu sapi secara online dalam rangka meningkatkan omset pasca COVID-19 di Padang Panjang. Nah, pada latar belakangnya, Padang Panjang merupakan penghasil susu sapi terbesar di Sumatera Barat. Sejauh ini terdapat 9 kelompok ternak potensial. Produsen susu sapi belum melakukan strategi pemasaran melalui sosial media. Pendapatan pasca COVID-19 masih rendah keunggulan dan komunikasi efektif. Tujuannya meningkatkan penjualan mitra pasca pandemi COVID-19 melalui peningkatan kemampuan mitra dalam meningkatkan strategi pemasaran, meningkatkan pengetahuan mitra dalam penerapan sosial media marketing, meningkatkan pengetahuan mitra mengenai aplikasi pengiriman online melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan. Nah, untuk kesimpulannya, peserta PKM mempunyai minat yang tinggi terhadap kegiatan pelatihan ini. Peserta datang tepat waktu mengikuti pelatihan ini. Peningkatan pengetahuan tentang strategi pemasaran, promosi produk di media sosial dan aplikasi pengiriman online. Pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya dan berhasil meningkatkan pendapatannya. Nah, masuk ke poster yang kedua. Poster kedua yang berjudul Inovasi Desa Pariwisata Kreatif melalui pemberdayaan sumber daya manusia di kawasan Negari Dalko, Kabupaten Tanjung Raya. Latar belakangnya Negari Dalko memiliki potensi yang menjanjikan. Salah satu contohnya adalah pada bidang pariwisata. Jika dapat diperoleh atau dikelola dengan baik, tentu dapat berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat setempat. Dengan pengelola yang sistematis dan struktur, akan mampu memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat, khususnya di bidang perekonomian. Objek, Objektifnya yaitu memecahkan masalah mitra yang ditunjukkan untuk inisiasi dan komunitas Anawidi mengelola manajemen tempat di Edener Norasin Enovet bentuk manajemen pemasaran dan pengadaan pariwisata. Nah, pada kesimpulannya eh, aktivitas berjalan dengan cerdik sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sedemikian rupa oleh tim PKM terpadu. Kegiatan diawali dengan pencalonan intensitas bersama Hagen. Pelaksanaan kegiatan dengan berbagai bentuk materi yang diberikan dan dapat langsung dipraktekkan oleh peserta sehingga hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Lalu masuk pada poster selanjutnya.
Nah, pada poster selanjutnya yaitu peningkatan literasi dan kewirausahaan. Pelatihan penulisan kreatif dan sablon untuk anak-anak di di Taman Masyarakat Desa Lumidai, Kota Sawalunto. Yang pertama, latar belakang. Kemampuan literasi anak Indonesia masih tertinggal jauh dari negeri lain. 30% dari 54 penulis, eh, 54 tulisan peserta dinilai layak dan memenuhi kriteria penulis surat. Perekonomian masyarakat belum berkembang pada sektor kewirausahaan. Terus yang kedua, meningkat atau tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan menulis pada anak desa Lumidai, eh, Lumidai anak desa melalui penulisan pelatihan menulis kreatif, meningkatkan pengetahuan kewirausahaan dan keterampilan berwirausaha pada anak desa Lumidal melalui pelatihan kewirausahaan dalam bentuk sablon. Lalu untuk kesimpulannya, kegiatan pelatihan berjalan dengan lancar. Peserta pelatihan antusias dan serius dalam mengikuti pelatihan. Hal ini dibuktikan dengan produk-produk yang dihasilkan, beberapa tulisan cerpen dan karya sablon yang memuaskan. Kita masuk ke poster. Nah, mari kita lanjut ke poster selanjutnya, yaitu penilaian penyusunan proyek penguatan profil siswa Pancasila bagi guru sekolah dasar di dana dasar. Latar belakangnya, guru masih kesulitan mempertimbangkan tujuannya. Guru lebih fokus pada produk pembelajaran dibandingkan pada dimensi unsur dan sub unsur profil siswa. Pancasila yang dijadikan sasaran. Selain itu, mereka kesulitan dalam membangun ko- korelasi antara penilaian diagnostik, formatif, dan sumatif. Tidak semua guru dapat menggunakan penilaian diagnostik untuk memetakan kelebihan dan kekurangan siswa. Tujuannya, tujuan penelitian adalah untuk membina guru, membina guru agar mempunyai keterampilan menyusun penilaian PS yang sesuai dengan evaluasi dimensi pada masing-masing suplemen PS. Salah satunya dengan memberikan bimbingan melalui lokal karya evaluasi PS guru. Satu, guru mampu menentukan tujuan pembelajaran. Dua, merancang indikator. Tiga, menyusun eh, strategi penilaian. Empat, mengelola hasil penilaian dan bukti prestasi siswa untuk membuat kesimpulan. Terus yang terakhir, menyusun laporan. Nah, untuk kesimpulannya yaitu acara pengabdian masyarakat ini berjalan dengan baik, terbukti dari respon peserta dalam setiap kegiatan. Guru sangat antusias dalam kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman pada guru-guru sekolah dasar untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lapangan terkait dengan karakter siswa dalam pendidikan. Kalau kita masuk pada fase selanjutnya, ya, fase selanjutnya yaitu pelatihan media pembelajaran digital atau eh, Canva of Education kimia guru MGMP Solo untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama, latar belakang.
Satu, perubahan menghasilkan perbedaan persepsi antara guru dan pengembangan kurikulum. Dua, untuk mengetahui kurikulum baru, guru memerlukan waktu untuk mempelajarinya, terutama untuk menciptakan outcome topik. Hal ini akan berdampak pada pemilihan media. Lalu yang ketiga, setiap guru mempunyai akun ID belajar. Salah satu platform yang dapat diakses menggunakan eh, belajar.id adalah Canva for Education. Nah, tujuannya melatih guru kimia MGMP Solo untuk mengembangkan media pembelajaran digital menggunakan aplikasi Canva untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Nah, pada kesimpulannya, pelatihan ini memberikan pengenalan yang lebih luas tentang salah satu platform desain visual dan komunikasi online bernama Canva for Education yang telah disediakan oleh pemerintah sehingga guru dapat mengakses secara premium dalam pembuatan media pembelajaran digital. Lalu masuk ke poster selanjutnya. Hmm. Oke, itu poster selanjutnya yaitu Flipped Learning berbasis dari inovasi belajar untuk meningkatkan siswa. Latar belakang pada perkuliahan daring, dosen kurang maksimal dalam menyampaikan pembelajaran dan mahasiswa kurang maksimal dalam menyerap materi perkuliahan yang menyebabkan menyebabkan menurunnya kemampuan berpikir tegak lurus mahasiswa. Tujuannya agar merancang metode flipped learning berbasis source untuk mata kuliah pengantar akuntansi sehingga dapat high order in the host mahasiswa. Lalu untuk kesimpulannya, penelitian ini selesai pada tahun kedua dari penelitian yang telah dilakukan selama 2 tahun. Terakhir model flipped learning berbasis series dan dapat meningkatkan high order thinking skills mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan siswa dalam menjawab soal-soal yang telah diberikan. Lalu masuk ke fokus selanjutnya. Selanjutnya, efektivitas terapi pijat manipulatif dalam pengurangan nyeri, meningkatkan jangkauan gerak, dan meningkatkan fungsi bahu. Studi rehabilitas cedera. Latar belakangnya, cedera bahu adalah masalah muskuloskeletal atau sendi yang paling umum, menyebabkan nyeri, masalah fungsional, dan keterbatasan range of motion atau ROM yang dapat menghambat mobilitas dan kelajuan hidup pasien. Terapi pijat manipulatif berpotensi mengurangi nyeri, meningkatkan pergerakan sendi, dan mempercepat proses penyembuhan. Tingginya prevalensi cedera bahu yang mengganggu aktivitas sehari-hari setiap saat menjadi dasar penelitian ini. Untuk tujuannya,
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas terapi pijat terhadap tingkat nyeri nyeri bahu eh, pada cedera bahu dan retak gerak. Nah, untuk kesimpulannya, oleh karena itu, manfaat terapi pijat telah terbukti efektif dalam mengurangi nyeri, meningkatkan ROM, dan meningkatkan fungsi bahu. Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai pengobatan cedera bahu melalui terapi pijat yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup bagi yang terkena cedera bahu. Lalu masuk ke poster selanjutnya. Poster selanjutnya yang berjudul Implementasi Origami dalam Pembelajaran Kerajinan di Sekolah Dasar. Yang pertama, latar belakang guru sekolah dasar banyak menghadapi permasalahan dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai guru. Masalah-masalah tersebut harus diselesaikan secara bertahap sesuai dengan peminat sesuai dengan peminatan kita dan sepakat dengan kepala sekolah ditetapkan bahwa masalah prioritas yang harus diselesaikan adalah penguasaan materi pembelajaran bengkel yang tidak dikuasai oleh guru. Masalah penguasaan materi pembelajaran yang harus diselesaikan terdiri dari dua aspek yang saling berkaitan. Yang pertama, konsep pembelajaran kerajinan tangan menggunakan origami di sekolah dasar dan penerapan origami dalam pembelajaran kegiatan pembelajaran kerajinan tangan di sekolah dasar. Nah, untuk objeknya sendiri, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam penerapan origami pada pembelajaran kerajinan sekolah dasar. Buat kesimpulannya sendiri, pengetahuan dan keterampilan peserta dalam penerapan origami dalam pembelajaran prakarya di sekolah dasar mengalami peningkatan. Tingkat pemahaman teori yang dilatih berada pada level tinggi di atas 70 sesuai target yang diterapkan. Dan setiap peserta telah menghasilkan 3 produk. Lalu selanjutnya, proses selanjutnya itu PN, PPNB mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif negari Sungai Batang untuk program revitalisasi selamatkan meninjau. Nah, latar belakangnya rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam mengelola pariwisata pemotongan paruh. Tidak ada fasilitas promo wisata, sehingga promosi destinasi dilakukan dari mulut ke mulut. Lalu tujuannya menemukan pelatihan dan keterampilan tentang peningkatan kemampuan pengelolaan, tentang peningkatan kemampuan pariwisata sehingga masyarakat dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas pariwisata di negeri Sungai Batang. Untuk poster yang terakhir, yaitu pelatihan bahasa Inggris berbasis pendidikan karakter bagi santri rumah sakit syafaat Quran. Latar belakangnya peluang beasiswa nasional dan internasional bagi penghafal Al-Quran. Minat siswa yang tinggi terhadap bahasa Inggris. Paparan bahasa Inggris siswa rendah. Ancaman degradasi moral. Untuk tujuannya meningkatkan literasi bahasa Inggris siswa, menanamkan karakter yang baik pada siswa dalam hal keterampilan PASC.
Lalu untuk kesimpulannya, latihan bahasa Inggris berbasis pendidikan karakter efektif untuk meningkatkan literasi bahasa Inggris siswa dan menanamkan karakter karakter yang baik dalam kegiatan 4C atau 4K, yaitu komunikasi, kolaborasi, kolaborasi, kreativitas, dan kritis atau berpikiran kritis. Nah, sekian uh, review poster Expo dari saya. Apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.